Bayangkan, seorang bayi yang baru saja lahir, tetapi menolak menyusu saat fajar menyingsing di bulan Ramadan. Orang-orang di desa menyebutnya ajaib. Ia bukan anak biasa. Ia kelak dikenal sebagai pemimpin para wali, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama beliau begitu harum, dikenal dari ujung Maroko hingga ke pelosok Nusantara. Tapi siapa sebenarnya sosok ini? Mengapa kisah-kisah karomahnya begitu dahsyat hingga sulit dipercaya oleh logika manusia biasa? Malam ini, mari kita masuk ke dalam dunia spiritual dan karomah yang menggetarkan hati, menembus batas alam nyata dan gaib, kisah luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang bayi, masih dalam buayan, tiba-tiba berhenti menyusu. Ibunya kebingungan. Ternyata hari itu, bulan Ramadan. Dan bukan hanya satu hari. Setiap hari selama bulan suci itu, sang bayi hanya menyusu saat malam datang. Orang-orang mulai berbisik, ini tanda kekasih Allah. Sejak dalam buayan, ia telah menjaga puasanya. Di masa remajanya, Abdul Qadir meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Tapi ada satu kisah yang hanya sedikit orang tahu. Ia pernah menghilang selama bertahun-tahun. Konon, ia tinggal di gua terpencil dan belajar langsung dari sosok misterius yang dipercaya sebagai Nabi Khidir. Suatu hari, 100 ulama besar berkumpul di Baghdad. Mereka ingin menguji keilmuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi apa yang terjadi membuat mereka terpana. Saat beliau berbicara, cahaya keluar dari dadanya. Kata-katanya membuat para ulama menangis. Bukan karena kalah dalam debat, tetapi karena hatinya disentuh oleh kebenaran yang begitu dalam. Ada pula kisah yang melegenda. Seorang pemuda mencoba mengujinya. Ia melemparkan bangkai ayam ke hadapannya dan berkata, "Kalau kau benar wali, hidupkan ayam ini." Syekh Abdul Qadir tersenyum, lalu berkata, "Bismillah." Dalam sekejap, ayam itu hidup, berkokok, dan berlari meninggalkan tempat itu. Semua yang hadir terpaku. Apakah ini sihir? Tidak. Ini karomah. Dan hanya Allah yang mampu memberikan. Lebih dahsyat lagi, pernah suatu ketika, dalam perdebatan dengan seorang Nasrani, Syekh Jailani ditantang untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali orang mati. Ia berdoa, dan dengan izin Allah, tanah mengguncang. Seorang mayat bangkit dari kuburnya, berdiri dan bersyahadat. Orang Nasrani itu pun bersujud, menangis, dan memeluk Islam. Kejadian itu disaksikan banyak orang dan tercatat dalam banyak kitab manaqib. Di lain waktu, jin-jin merasuki orang-orang dan membuat kegaduhan di sebuah desa. Tapi saat Syekh Abdul Qadir tiba dan menyebut nama Allah, makhluk-makhluk itu ketakutan, menjerit, dan lari. Konon, mereka bahkan datang di malam-malam majelis beliau, mendengarkan ceramah dan menangis bersama manusia. Bahkan ada kisah saat beliau menengadah ke langit dan memohon agar hujan berhenti. Langit pun diam. Petir mereda. Seolah-olah alam tunduk pada doanya. Namun Syekh Abdul Qadir tak pernah membanggakan karomahnya. Beliau selalu berkata, karomah bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Ia wafat dalam ketenangan, tetapi namanya tetap hidup. Di Indonesia, ribuan orang masih memperingati haulnya. Di seluruh dunia, Tarekat Qadiriyah berdiri atas nama beliau. Dari bayi yang berpuasa, hingga ulama yang membangkitkan orang mati. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bukti bahwa keajaiban bukan hanya dongeng. Ia nyata, tapi hanya untuk yang hatinya bersih dan imannya kuat. Pertanyaannya, apakah kamu percaya? Dan begitulah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah yang penuh keajaiban, namun juga penuh hikmah. Mungkin, tidak semua kisah ini bisa kita terima dengan logika, dan memang, tidak semua hal harus dijelaskan dengan akal. Karomah bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk menguatkan iman, dan menundukkan hati. Tapi satu hal yang pasti, setiap zaman selalu memiliki sosok yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, dan kisah para wali adalah cermin, bukan untuk diagungkan, tapi untuk direnungkan. Apakah kita masih menjaga hati? Atau justru semakin menjauh dari cahaya? Kalau kamu merasa kisah ini menggetarkan hati, silakan tinggalkan komentar. Apakah kamu percaya kisah ini benar adanya? Atau, mungkin kamu punya kisah wali lain yang ingin diceritakan? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah spiritual lainnya, dari bumi para wali,
Untuk dunia yang sedang kehilangan arah, sampai jumpa di kisah berikutnya dan salam sejarah.